Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan, NIM 2087118. Baiklah, saya akan menjelaskan perilaku belajar motorik dan kontrol motorik. Belajar motorik dan perilaku motorik merupakan istilah yang pada umumnya digunakan mahasiswa keolahragaan, sedangkan para psikolog ahli pendidikan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti psikomotor, perseptual motor, dan sensori motor. Daripada istilah belajar motorik, Rusli Lutan mengatakan teori belajar motorik adalah sebuah konstelasi dari pengetahuan tentang penguasaan, penghalusan, dan pemantapan keterampilan atau teknik dalam olahraga pada khususnya. Adapun belajar motorik berhubungan dengan keadaan yang berkaitan dengan pengembangan dalam belajar, sementara kontrol motorik nampaknya berkaitan dengan proses yang beroperasi dalam kondisi-kondisi khusus. Belajar pasti menghasilkan perubahan perilaku. Psikologi telah menjadi ilmu behavioral dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebuah ilmu pengetahuan atau sains membutuhkan pokok persoalan yang dapat diamati, dapat diukur dalam ilmu persoalan yang dapat diamati. Jadi apapun yang kita pelajari dalam psikologi harus diapresiasikan melalui perilaku. Tapi ini bukan berarti bahwa belajar adalah sebuah perilaku. Kita mempelajari perilaku sehingga kita bisa mengambil kesimpulan mengenai proses yang diyakini merupakan sebab dari perubahan perilaku yang kita lihat. Belajar dan performa tindakan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, hal yang dipelajari mungkin tidak akan langsung dimanfaatkan. Atlet misalnya belajar posisi tertentu dengan melihat film dan mendengarkan penjelasan pelatih selama seminggu. Namun mereka mungkin ini tidak menerjemahkan proses belajar itu ke dalam perilaku sampai tiba waktu pertandingan. Beberapa pemain bahkan tidak melakukan apa-apa selama waktu yang akan agak panjang karena sakit atau cedera. Jadi, di sini kita mengatakan bahwa potensi untuk berbeda adalah berasal dari belajar, meskipun perilakunya mungkin tak dipengaruhi dengan segera. Mengacu pada praktik atau pengalaman. Perilaku yang kompleks juga bisa merupakan bawaan. Jika pola perilaku yang kompleks adalah warisan genetis, maka perilaku itu akan disebut sebagai contoh dari insting naluri. Perilaku naluri antara lain aktivitas seperti membangun sarang, migrasi, hibernasi, dan perilaku kawin. Selama beberapa waktu, para psikolog menjelaskan pola perilaku yang kompleks ini dengan menyebutnya sebagai insting atau naluri. Belajar yang dimodifikasi. Sekarang dimungkinkan untuk merevisi definisi belajar dari Campbell sehingga definisi ini lebih netral dan kaitannya dengan aspek penguasaan dan karenanya bisa diterima lebih luas. Definisi ini menekankan pentingnya pengalaman, tapi definisi membiarkan ahli teori untuk menentukan sendiri apa jenis pengalaman yang dirasa perlu untuk terjadinya suatu akuisisi informasi. Perbedaan antara jenis-jenis belajar. Belajar seperti yang sudah kita lihat adalah istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan potensi perilaku yang berasal dari pengalaman. Akan tapi pengkondisian atau pensyaratan adalah istilah yang lebih spesifik yang dipakai untuk mendeskripsikan prosedur aktual yang dapat memodifikasi perilaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.